Halo rekan-rekan traders, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video di awal tahun ini, perkenankan saya untuk sharing kembali mengenai pemahaman dan cara saya trading serta rencana saya di tahun 2025 ini. Supaya apa yang kita rencanakan bisa tercapai, maka saya membuat beberapa slideshow supaya Bapak Ibu mungkin ini bisa menjadi alternatif informasi tambahan sebagai mungkin solusi ataupun info buat Bapak Ibu untuk semoga kita dalam tahun ini bersama-sama bisa mencapai target kita. Jadi di awal tahun ini saya udah set target ya. Ya, target saya ingin dapat satu tahun ini sampai akhir tahun 2025 ini bisa berapa ratus ribu dolar atau berapa puluh ribu dolar gitu ya. Saya udah bikin plannya. Sehingga nanti dalam plan tersebut kita bisa mendapatkan eh, step by stepnya, targetnya kemana, dan visi misi serta milestone dan cara trading plan kita segala macamnya. Saya akan coba langsung mulai di dalam kita punya slide. Saya akan share. Nah, ini dia ya. Ini adalah suatu slogan ya, di mana mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin pro and kontra begitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah pengalaman saya pribadi, pengamatan saya pribadi, analisa saya pribadi, dan rencana saya pribadi. Ya, jadi ini khusus untuk personal saya. Jadi Bapak Ibu boleh ikut, boleh dilihat aja, atau dipantau sampai mungkin 3 bulan mendatang, sampai 6 bulan mendatang, apakah tercapai atau enggak, begitu ya. Apakah sampai akhir tahun 2025 ini kita akan tercapai atau tidak ya. Ini rencana saya menggunakan akun-akun pribadi saya di broker XM ya, menggunakan dana pribadi juga. Jadi ini benar-benar personal trading saya. Ya, jadi Bapak Ibu boleh dilihat pengalaman dan serta sharing saya ini. Nah, lanjut kita akan langsung mulai kepada saya punya slide yaitu cara menjadi kaya dari trading. Sekali lagi, ini bukan cara menjadi cap cepat ya, cepat kaya bukan. Sekali lagi disclaimer on ya, disclaimer. Artinya apa? Artinya ini adalah cara menjadi kaya. Kaya relatif ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada orang bilang 10.000 dolar itu kaya, 100.000 dolar itu kaya, 1 juta dolar kaya, 10 juta dolar kaya begitu ya. Saya tidak membatasi dengan angka. Ya. Konotasi atau interpretasi daripada Bapak Ibu terhadap kata kaya itu relatif ya. Jadi tapi bagi saya pribadi saya ingin capai sekian gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di tahun 2025 ini. Jadi bagaimana cara saya? Nah, sebelum kita masuk ke sini dulu, kita mesti mengerti dulu ya. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin serius menjadi trader yang profitable, ya, boleh disimak video ini dari awal sampai akhir dan tolong di-share serta likes dan komen kepada teman-teman kita lainnya di-share juga ya supaya mereka mengerti. Khususnya yang sering loss, yang sering kalah ataupun yang sering MC margin call di dalam dunia trading, baik forex maupun komoditas dan maupun cryptocurrency. Ya, saya nggak bicara saham. Nah, lalu poin pertama yang mungkin kita harus eh, mengerti dulu sebelum melakukan investasi ataupun trading ya di instrumen ya apapun juga. Pemaham pertama saya adalah dana, uang. Uang yang saya siap untuk rugi, tanda kutip ya. Bukan berarti kita harus rugi, bukan. Kenapa? Kalau Anda tidak siap rugi, pertama disclaimer, Anda sebaiknya jangan trading forex, gold, cryptocurrency, dan apapun juga. Kalau Anda tidak siap untuk rugi. Jika Anda orangnya kiasu, bagi orang Singapura bilang kiasu ya, atau apalah istilahnya, nggak mau rugi atau nggak mau kalah atau nggak mau mati gitu ya, maka sebaiknya Anda jangan trading. Kemudian Anda deposito aja atau beli obligasi atau beli apapun juga lah ya. Yang sifatnya low risk. Nah, mungkin low return juga. Karena di dalam dunia trading, khususnya di forex ataupun di gold ataupun cryptocurrency, itu risiko berbanding lurus dengan reward. Jika Anda ingin mendapatkan 10 juta dolar atau 1 juta dolar atau 100.000 dolar atau 10.000 dolar atau 1.000 dolar, Anda siap atau tidak jika Anda rugi, mengalami kerugian. Bukan berarti Anda harus rugi ya, bukan. Kenapa ini sangat penting sekali, ini mental. Sejago apapun juga,
trading Anda, analisa Anda, tapi kalau Anda sifatnya mentalnya mental cemen, gitu ya, artinya mentalnya penakut, khawatir, takut rugi, panikan, deg-degan gitu dan segala macam, takut MC lah gitu ya. Jangan pernah trading. Serius saya bilang serius ya. Karena saya pernah seringkali melihat teman-teman saya jago sekali analisanya. Dia entry, dapat entry, profit sedikit dia close, floating banyak atau floating sedikit buru-buru dia close. Karena dia takut. Pak Jo, saya takut kalah Pak Jo. Saya takut rugi Pak Jo. Akhirnya dia close. Sebenarnya dia profit. Tapi dia floating sedikit dia takut. Kenapa? Karena dia takut rugi. Jadi pertama syarat saya adalah Anda jangan takut rugi. Kalau Anda takut rugi, maka sebaiknya jangan trading. Ya, jangan ikut kelas, jangan ikut signal, jangan ikut apapun juga. Karena Anda pasti takut-takutan dan pasti Anda rugi. Ada satu student saya juga, dia takut rugi, akhirnya dia kalah. Sebenarnya bagus analisanya. Ada lagi satu member lagi dulu waktu tahun berapa ya? 3 tahun atau 4 tahun lalu. Saya ada program copy trade waktu itu di broker lokal. Ada satu member, dia takut sekali rugi. Dia rugi sedikit, dia langsung komplain, langsung nanya. Saya bilang, Bapak, sebaiknya Bapak cut loss aja deh. Rugi 10 waktu itu hampir 10%. Saya bilang, udah rugi 10%, Bapak cut loss aja. Jangan trading. Dia maksa, akhirnya dia MC. Ya, karena dia takut gitu ya. Akhirnya dia trading sendiri. Rugi juga, akhirnya MC juga. Ya, jadi pertama, Anda siap gak? Lalu berapa besar dananya? Kalau bagi Anda $1.000 itu membuat Anda bangkrut, jangan trading. Karena pasti keluarga Anda kalau sudah berkeluarga ya, khususnya kalau punya anak, punya istri, ataupun punya suami, punya tanggung jawab yang besar, Anda menggunakan dana operasional atau dana uang sekolah, uang apa gitu ya untuk ditradingkan, itu jangan. Syarat saya adalah jangan gunakan uang panas ataupun uang operasional. Harus gunakan uang dingin dan uang yang siap rugi atau loss gitu aja intinya. Kalau Anda syarat pertama sudah beres, contoh, Pak Jo, saya punya modal $1.000 nih Pak Jo. Saya siap lah, kalaupun amit-amit sampai rugi, saya siap. Silakan. Kenapa? Karena ini mentalnya akan berubah sekali. Kalau Anda siap rugi, Anda tidak takut. Sehingga setiap ada posisi, ataupun opportunity, ataupun kesempatan, Anda bisa masuk. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ini penting sekali. Kenapa? Kalau Anda ini nggak bisa, maka yang pertama pasti nggak bisa. Jangan menjadi kaya, karena Anda pasti takut. Kalau Anda takut, pasti ada terjadi ketakutan itu pasti menyelimuti analisa Anda pasti terganggu. Ah, gua entry gak ya? Gua entry gak ya? Gitu ya. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau untuk lebih detailnya bisa tanya di GFA discussion. Jadi Bapak Ibu harus ikut kelas GFA supaya untuk tanya lebih dalam lagi. Nah, ini yang seringkali menjadi faktor Anda kalah juga. Jadi jangankan menjadi kaya, jangankan kaya, Anda miskin bakalan. Kenapa? Karena Anda ingin menjadi cepat kaya, Anda ingin menjadi super rich ataupun miliarder lah gitu ya, dengan modal mungkin jutaan dalam waktu seminggu, waktu singkat. Terus lalu posisi Anda, Pak Jo, memang benar, di dalam dunia trading tidak ada benar, tidak ada salah. Tidak ada yang jago, tidak ada yang tidak jago. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tidak ada. Yang ada adalah Anda munafik aja. Ya, kenapa? Anda terlalu naif untuk cepat untuk mendapatkan kaya dengan modal sedikit. Ya, kayak prinsip ekonomi. Dengan modal serendah-rendahnya saya yang mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya. Itu bagi saya tidak mungkin. Di dalam dunia trading. Bisa terjadi, tapi tidak bisa konsisten. Contoh, apakah di dalam trading di dunia forex ataupun gold ataupun cryptocurrency, dalam sehari Anda bisa mendapatkan 10%, bahkan 100%? Bisa. Tapi tidak bisa seterusnya atau selamanya. Tidak bisa repeating, nggak bisa. Karena marketnya berubah-ubah dan mungkin sideway. Dan mungkin Anda akan menjadi kehilangan dana lagi. Jadi seperti orang gambling. Hari ini saya modal $100 pengen dapat $500, 5 kali lipat. Bisa, bisa. Besok itu lagi ya, mungkin bisa. Besoknya lagi bisa nggak? Mungkin nggak bisa dan akhirnya Anda kehilangan semua dana Anda. Nggak apa-apa Pak Jo. Saya 3 kali profit, 1 kali MC. Nggak apa-apa. Masih ada 2 kali lagi. Jadi seperti orang kayak main lempar dadu. Bener nggak? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua tergantung daripada kondisi Anda. Kalau Anda merasa sering MC nggak masalah, karena Anda bermain full margin, artinya lotnya besar, modalnya kecil dengan harapan besar, itu nggak masalah. Tapi saya pribadi sudah melakukan itu juga dan saya melihat teman-teman juga akhirnya semuanya gagal. At the end, keluar daripada bisnis trading ini. Hanya orang yang stabil, konsisten menjaga bisnis ini bisa long term berkepanjangan bisnis tradingnya. Dan akhirnya bisa menjadi trading for living. Bagi saya pribadi, untuk mendapatkan cepat kaya, mungkin bisa, tapi cepat bangkrut pun bisa. Ya kan tadi saya bilang,
Risiko berbanding lurus dengan reward. Ya, sekali lagi, saya tidak menganjurkan Anda untuk full margin, kecuali Anda siap. Saya pun ada sering juga saya melakukan full margin di akun-akun kecil saya, nggak masalah. Modal 100 dapat 500, modal 100 bisa dapat 200, modal 100 bisa dapat $1.000 gitu. Tapi saya nggak siap MC, gitu ya. Dan semua ada risikonya. Tapi kalau saya bisnis untuk pribadi saya yang konsisten, saya nggak begitu. Saya pasang lotnya sesuai dengan money management yang ketat sekali. Ya, nanti saya akan jelaskan di video slide berikutnya. Ya. Jadi, lalu ada juga yang ingin, Pak Jo, saya hari ini dapat 2%, bayangin Pak Jo. Sebulan saya bisa dapat 40% Pak Jo. Bayangin coba, kalau saya kerja, stres Pak Jo, mendingan saya berhenti kerja gak? Saran saya sebaiknya jangan Anda berhenti kerja dulu. Nah, ini kan ada contoh nih. Ini berhenti bekerja gak? Sebaiknya jangan berhenti bekerja dulu. Kalau Anda belum konsisten, jangan dulu. Nanti saya jelasin. Nah, di slide berikutnya saya jelasin ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke berikutnya lagi. Ya, ini banyak faktor ya. Banyak sekali teman-teman saya yang modalnya. Mungkin awalnya mereka coba-coba trading. Mungkin modal 500, wih profit nih, MC. Top up lagi, MC lagi. Akhirnya ujung-ujungnya mungkin di atas ratusan juta bahkan miliaran rupiah ya. Anda bisa melakukan trading, top up, akhirnya deposito terus. Akhirnya Anda mengalami bangkrut. Ya, saya akan jelasin kenapa. Ya, jadi sekali lagi ini tolong dianggap sebagai positive thinking. Apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya dengan melihat beberapa teman-teman saya ataupun murid-murid dan member-member saya lainnya yang saya melihat mereka itu akhirnya pindah ke trading cara trading saya dengan cara gaya trading saya karena mereka di sebelum itu gagal. Ya, akhirnya mereka bagus akhirnya setelah recovery mengikuti cara trading saya seperti Goldfinger Advance. Nanti saya akan jelasin. Ya, jadi sekali lagi, tolong berpikir positif dan ambil intisarinya dari video ini. Ya, tolong jangan di skip step by step ya. Karena banyak sekali kata-kata saya itu yang mungkin berguna bagi Bapak Ibu. Karena ini jam terbang. Ya ini pengalaman pribadi. Saya nggak punya maksud tertentu, maksud untuk jualan broker lah, jualan IB lah, jualan transaksi, jualan kelas enggak. Apa yang saya sampaikan di video ini adalah pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya ataupun yang saya tahu dan saya kenal mereka bagaimana cara mereka melakukan trading. Ya, semoga ini bagi para newbie ataupun bagi teman-teman yang di tahun 2024 kemarin MC ya bisa membantu recovery di sini nanti di 2025. Ya, jangan 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 begini nih, kebanyakan seperti ini nih. Anda sering kali nggak sengaja melihat Facebook, Instagram, YouTube ataupun sosial media lainnya gitu ya. Ada show pamer profit lah, pamer apa, pamer kemewahan, flexing segala macam ya. Karena trading itu nggak semudah itu ya. Kenapa? Karena trading itu nggak gampang. Nah, kebanyakan orang-orang seperti flexing ini adalah mereka yang mungkin menjual broker. Mereka punya broker, akhirnya mereka sewa mobil mewah gitu ya, supercar atau sport car gitu ya, supaya pas orang tertarik. Karena orang Indonesia ataupun kebanyakan umumnya bukan orang Indonesia aja ya, kebanyakan orang itu melihat cover. Sekarang logika gini aja, logikanya ya, logika Bapak Ibu supaya berpikir pintar, nggak bodoh nih ya, jangan menjadi stupid trader gitu ya, tapi menjadilah smart trader. Sekarang gini, kalau itu orang bisa naik mobil mewah, naik private jet lah, ataupun punya kapal pesiar, atau punya mungkin motor mewah, Harley Davidson, lah, segala macam, whatever lah ya. Saya nggak bilang siapa itu, siapa orangnya ya, nggak. Tapi Bapak Ibu analisa aja, pemikiran logika aja. Kalau dia udah sekaya itu, kenapa dia masih jualan kelas, ataupun jualan signal, ataupun suruh trading di broker mereka? Nggak logik bagi saya. Karena harga satu mobil supercar itu berapa? Di atas 5 M atau 10 M. Ya. Kenapa nggak mereka trading sendiri aja, jual mobilnya, investasi sendiri, trading sendiri, udah. Jangan jualan kelas, jangan jualan signal, jangan jualan IB, jangan jual broker. Main sendiri aja, trading sendiri. Kenapa? Karena mereka butuh Anda loss di broker dia. Bener ya? Jadi kalau orang saya open 20 lot, itu bullshit. Itu penipuan, scam. Kalau dia punya broker sendiri. Coba kalau lu jago, jangan di broker lu dong, di broker orang lain. Ah itu cara berpikir seperti itu yang Bapak Ibu harus mengerti ya. Ini saya ngomongnya agak sedikit membuka mata kita karena di tahun 2025 ini kita pengen supaya semua orang itu menjadi smart trader, nggak dibodohi. Kalaupun emang dia jago, ya tunjukin di broker lain, MQ5-nya jangan di broker lu aja dong, kalau lu jago. Kenapa mesti di broker lu? Ya kan? Kenapa nggak di broker lain? Atau di marketing lain atau di mana gitu? Ya kan? Atau minta MQ5-nya gitu.
Ya, semua itu banyak ya ibaratnya ya itulah dunia tipu-tipu ya. Jadi hati-hati ya. Makanya saya sering kali melihat enek gitu loh, lihat orang profit 20-30 ribu dolar. Tapi jualan kelas cuma 5 juta, 2 juta. Bagi saya nggak make sense gitu loh. Ya kan, kalau lu jago, sekali tembak aja 20 dapat 20 ribu dolar tuh 300 juta. Ya, tapi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta ya. Nah, sedangkan saya pribadi ya mungkin saya nggak perlu flexing karena bagi saya buat apa saya flexing kalau saya bisa profit sendiri. Ya, saya nikmatin aja profit saya sendiri. Ya, makanya kecuali flexing benar-benar memang kalau saya dapat sendiri dari hasil trading, makanya dibuktikan. Ya, saya trading bukan saya nggak punya broker, saya bukan punya marketing tim nggak, saya nggak punya. Saya hanya punya tradingan sendiri dan saya punya komunitas yang saya bangun bersama-sama supaya mendapatkan profit. Sehingga account saya pun nggak sampai blow up semua gitu ya, nggak sampai meledak semua. Karena apa? Karena saya mulai dari awal bagaimana kita perbaiki. Kita kena floating nggak apa-apa, kita kena loss nggak apa-apa, asal jangan margin call. Ya, namanya trading ya, nggak ada yang sempurna. Sekali lagi, jangan dibodohi. Next, ini udah pasti. 90% trader pasti kalah. Udah ini nggak ada excuse. Ya, siapapun juga pasti loss kalau cara tradingnya salah. Ya, sedangkan di STI, kita belajar pakai MM yang benar, entry yang benar supaya kita tradingnya bisa profit konsisten. Dan kita so far emang nggak pernah MC, tidak pernah MC. Tapi kita jaga nih. Ya, siapa tahu juga kita kebablasan kalau kita sembarangan. Tapi kita jagain ya bersama-sama. Berikutnya lagi, kita karena udah punya SOP-nya, sehingga trading itu ya zero sum game, ya artinya ada yang loss, ada yang profit. Kalau saya loss, Bapak yang menang, atau Bapak menang, saya yang loss, dan sebaliknya Bapak loss, saya yang menang, dan sebaliknya. Ya, tapi kalau di dalam dunia trading nggak ada juga kita loss, kita trader, buyer sellernya loss, Anda buy, Anda saya sell kena SL semua, yang profit siapa? Ya broker ataupun market maker. Begitu ya. Jadi hati-hati nih, zero sum game. Nah, supaya nggak zero sum game, gimana? Kita bermainlah di profit yang probabilitasnya tinggi, yaitu di mana? Di cara berpikir profesional trader, ya. Apakah profesional trader pakai SL? Jarang pakai SL. Apakah mereka pakai locking? Saya nggak tahu. Mungkin aja ada, begitu ya. Tapi setahu saya mereka itu dananya unlimited, sehingga bagi saya nggak mungkin pakai SL. Ya, mereka pasti averaging, averaging, averaging terus, dihajar terus kita babak belur. Karena dana mereka unlimited, sedangkan kita modal 1.000 aja ributnya minta ampun gitu loh. Top up lagi nangis-nangis kita. Sedangkan mereka modalnya tak terhingga ya. Karena kan dunianya dunia institusional gitu ya. Oke, ini sekedar mengerti retail versus professional trader. Jadi dalam trading kita nggak boleh sembarangan entry. Jadi kita mesti berpikir cara trader profesional seperti apa atau trade like a bank gitu ya. Nanti kita ada sesi khusus lagi untuk kelas itu ya. Jadi nanti saya bikin workshop untuk trade like bank. Oke, berikutnya ya. Nah, mereka tuh biasanya so pinter. Kayak kita lah, oh saya bakal menebak nih, gold akan ke sini, gold akan ke sini gitu ya. Oke, nggak masalah, namanya analisa ya. Terus mereka masuknya kecepatan, entry kecepatan, atau terlambat, buru-buru masuk ya. Seperti saya bilang, halte A, halte B, baca di video saya sebelumnya. Ya, ada juga kita profit sedikit, kita close, floating banyak, minus banyak, kita biarin, ataupun kita locking, ataupun kita SL. Tapi ada caranya juga ya. Hati-hati. Nah, ini dia yang tadi saya bilang ya, banyak retail trader yang seringkali mengalami kerugian. Karena bagi mereka, Pak Jo, kalau modal $20 bisa gak Pak Jo? $30 bisa gak Pak Jo? Bisa aja. Tapi Anda hati-hati. Pergerakan market itu sangat cepat sekali, khususnya di instrumen-instrumen yang sifatnya high volatile. Contoh gold. Gold itu sekali terbang atau sekali terjun bisa $30. Kalau 0,01 aja. Jadi kalau modal Anda cuma 25 atau 30, Anda MC. Top up lagi. Nggak apa-apa Pak Jo, $30, 500 ribu atau 600 ribu, top up lagi. Bagi saya kebalik justru ya. Saya sering kali cerita di video-video saya ataupun di podcast. Waktu itu saya ada podcast juga dengan pelatihan profit internasional. Saya bilang orang berpikirnya selalu dengan modal sekecil-kecilnya bisa mendapatkan profit sebesar-besarnya. Kalau saya sebaliknya. Kalau saya berusaha modal sebesar-besarnya, profitnya nggak usah besar, profitnya kecil pun nggak apa-apa, asal konsisten. Karena lama-lama jadi bukit. Nanti saya tunjukin. Nah, saya udah buktikan masalah apa yang saya ucapkan sekarang ini, saya praktekin. Saya udah buktikan sendiri, saya udah implementasi sendiri, dan hasilnya bisa hidup. Ya, trading for living. Ya, hati-hati ya. Jadi, kalau gitu Pak Jo, berapa modal yang perlu dibutuhkan dalam trading? Nah, itu saya ada video-videonya, Bapak bisa ikut. Nanti saya bikin video baru lagi ya. Nantilah, bertahap ya. Karena ini banyak sekali analisa-analisa ataupun informasi yang saya sampaikan. Nah, ini udah umum.
overload, overtrade, modal modal 1.000 pasang lotnya satu, modal 4.000 pasang lotnya dua, totalnya 10 lot, itu pasti udah MC. Itu Anda namanya setor dana ke broker, ya. Karena overload dan overtrade, itu pasti MC. Ya, hati-hati. Ada makanya pakai MM. Kalau Anda nggak tahu money management, belajar. Ikut STIXM. Ya, itu gratis. Saya berikan signal dan ada tabel money management. Money management berapa? Kalau misalnya modal 1.000 berapa nih? Modal 2.000 berapa nih? Gitu ya. Lotnya dan segala macam, segala macam. Apalagi kalau di kelas workshop golfing advance ya, itu saya berikan modal segini harus segini. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Modal segini boleh lebih. Modal segini boleh lebih. Jadi ada kelipatan-kelipatannya gitu. Dan saya buktikan sendiri. Nanti saya tunjukin. Ini saya tunjukin ya, sekilas saya tunjukin. Nah, habis ini slide ini saya tunjukin saya punya MQ5 dan tradingan. Oke, ini saya lewatin. Tadi udah jelas ya. Pengen cepat profit, cepat kaya, pasti cepat bangkrut. Udah itu aja. Ini lupain. Kalau Anda melihat YouTuber, influencer atau marketing ataupun siapapun juga trader ataupun siapalah guru atau yang show profit gede-gedean kemudian pakai mobil mewah atau segala macam, sebaiknya Anda skip aja. Kalau nggak Anda akan terpengaruh. Ya, karena Anda nggak seperti mereka, Anda nggak punya dana seperti mereka juga. Anda nggak punya keberanian seperti mereka juga karena mereka ya punya broker atau mereka punya tim sendiri, saya nggak tahu ya. Tapi masalahnya mereka itu nggak logik bagi saya. Ya, next lah. Ini kita bahas khusus ini ya. Ini gak banyak gini. Karena udah loss kemarin, saya mau balas dendam Pak Jo. Kemarin saya depo 100, saya MC. Saya sekarang depo 500. MC lagi. Saya depo 1.000 lagi. MC lagi. Saya depo 5.000. MC lagi. Akhirnya ujungnya Anda jual rumah. Jangan ya. Ini jangan. 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 Kalau contoh gini. Saya yakin banyak sekali teman-teman yang sudah pernah margin call ratusan juta, miliar rupiah. Mungkin ada yang sudah pernah mengalami itu di tahun-tahun kemarin pada saat menonton video saya ini. Satu hal yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, rekan-rekan investor, jangan trauma, jangan ulangi kesalahan yang sama, perbaiki. Saya jamin 100% dana Anda yang kemarin loss, margin call berapapun juga itu akan kembali jika Anda mengikuti jalur yang benar, cara trading yang benar, money management yang benar, mental psikologi benar, dan khususnya ketemu mentor yang benar. Saya sudah buktikan sendiri. Ya, dulu saya waktu tahun berapa ya, 2000-an itu saya udah rugi banyak juga, 500-an, 300-an juta segala macam ya. At the end saya belajar sama guru, saya investasi dari leher ke atas ya istilah orang gitu ya. Saya belajar, saya beli kursus yang mahal-mahal, saya beli nggak masalah gitu, karena nggak mungkin hilang. Ya kan, tapi cari yang benar, jangan cuma jual ludah doang, jangan cuma jual kelas tapi nggak ada mentoring, itu salah. Carilah kelas ataupun guru yang bisa mentoring, jangan cuma jual beli paket itu dilepas sama mereka. Jangan, tanya mereka ada nggak eh, support ataupun bisa tanya jawab setelah saya beli kelasnya dan bisa diajarin ke lagi gak segala macam gitu ya. Nah kalau di kita di GEVA bisa, semuanya bisa. Ya saya akan mentoring juga. Kenapa? Karena saya mengalami sendiri sakitnya itu beli kelas mahal tapi dilepas dan udah gitu putus sakit. Tapi saya ketemu mentor satu yang bisa support saya dan bisa tanya jawab, akhirnya membantu saya bisa recovery saya punya kesalahan kemarin. Misalnya begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang pernah loss kemarin-kemarin ini, yang pernah MC margin call di tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun kemarin, mari kita perbaiki dengan cara yang benar. Cuma recovery-nya lama. Kenapa? Karena saya nggak mengajarkan cepat kaya, nggak bisa. Tapi saya bisa mengajarkan cara cepat recovery untuk bisa mental kita benar. Itu yang paling penting. Mental benar, SOP trading yang benar, standar operational procedure yang benar, trading plan yang benar, trading rules yang benar. Ya, insya Allah ya, semoga semoga aja, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa recovery pelan-pelan, bertahap, bertahap. Seperti saya lakukan itu ya, seperti yang saya lakukan sekarang juga sama, begitu. Jadi recovery at the end pasti akan kembali kok. Santai ya, santai. Jangan baper. Tapi benerin, jangan ulangi kesalahan lagi, jangan kesalahan yang sama diulangi lagi, ya. Oke, next. Karena masih banyak nih video saya. Nah ini mungkin Bapak Ibu tahu, tapi saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, don't lose your money. Kedua, remember yang pertama. Kalau lupa, ingat lagi. Jadi jangan sampai hilang dana Anda. Ya, caranya gimana supaya nggak hilang? Ya, manage your risk. Ya, manage your risk. Jaga risiko Anda. Maka otomatis profitnya akan ikut kok. Selama Anda nggak loss banyak, Anda bisa profit.
Yang susah itu loss banyak, profitnya itu pelan-pelan susah balikinnya. Logikanya gampang kok. Anda trading, Anda loss, Anda rugi 100 misalnya. Untuk bisa recovery 100 itu Anda perlu bertahap karena ada faktor apa ya? Traumatik. Ah, kemarin gue kalah nih, gue takut nih. Kalau gue pasang lot besar lagi, gue takutnya rugi lagi. Karena udah ada faktor rugi. Kenapa? Karena kekurangan informasi seperti itu. Nah, lalu berikutnya lagi ya. Jadi yang paling penting adalah manage your risk. Itu paling penting. Nah, lalu berikutnya lagi, slide berikutnya adalah, nah ini dia ya. Inilah rahasianya saya ingin mendapatkan ini. Cara menjadi kaya dari trading. Cara gimana? Nah, ini dia ya. Saya bikin plan. Target pertama, Anda boleh ikut. Saya punya plan bersama-sama karena saya baru mulai. Jadi saya punya account sebelumnya di jalan, tapi saya start dari account yang baru lagi di tahun 2025 ini. Saya bikin account baru lagi. Namanya Nambang Gold. Ya, oke, saya tunjukin sebentar. Nah, ini kita nggak usah muluk-muluk deh ya. Jika Bapak Ibu yang sudah pengalaman trading ataupun yang sudah pernah trading pasti tahu. Untuk mendapatkan profit sekian persen dalam sebulan mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa. Ya. Tapi kalau bisa konsisten dalam setahun, apalagi selama 3 tahun berturut-turut, dengan minimal setahunnya itu 30% saja net profit ya, dikurangin dari floating, minus. Jadi benar-benar net aja. Jadi misalnya profitnya 700, misalnya mau profitnya 100, kemudian Anda punya floating 7, 70 gitu ya. Anda punya profit kan 100 kan. Misalnya contoh gini ya. Total profit $100. Ini contoh. Ini contoh ya, contoh. Jangan lihat dolarnya ya, saya lihat contohnya. $100. Tapi floating minusnya $30 atau $70 lah ya gitu ya, $70. Berarti secara bersih, secara net profit, Anda punya profit apa? $70 dari modal $100 misalnya gitu. Ya. Artinya apa? Anda sudah memiliki profit sebesar $70 ya. Sorry, net profit $30 ya, saya salah hitung. Ya. Oke, saya ulang lagi ya, saya ulang ya. Contoh misalnya total profit Anda dalam setahun $100. Tapi floating Anda sekarang masih ada $70. Berarti Anda secara net profit sudah dapat $30 dong. Benar nggak? Jadi kalau di cut loss semua, floatingannya, berarti kan 70-nya hilang, 100 dikali 70, berarti Anda punya net profit $30. Ya, ini jangan pikir kecil $30. Tapi kalau kali 10 lipat, ya artinya 10 kelipatan dari US dollar, Anda berarti punya $300. Ya kalau modal gas misalnya dari 100 jadi 1.000 itu misalnya. Profitnya 1.000 itu misalnya ya. Nah jadi seperti ini. Jadi jangan berpikir, aduh saya punya floating nih, bagaimana stres nih. Jangan. Floating itu adalah hidup daripada seorang trader. Ya nggak bisa tanpa floating minus ataupun floating plus. Ya jadi santai aja. Ya jadi kalau bisa seperti ini dalam setahun, berarti dalam 3 tahun Anda bisa dapat 100%. Benar nggak? 100% dalam 3 tahun profitnya. Benar nggak? Balik modal. Jadi Anda punya modal, contoh modal 100, jadi 200 dalam waktu 3 tahun. Kali 1 juta. Jadi kalau Anda punya 100 juta, dalam waktu 3 tahun, Anda menjadi dapat 200 juta. Net, ini sudah melebihi inflasi. Sudah melebihi inflasi dan bisnis konvensional. Ya, ini aja dulu. Jangan mikir muluk-muluk. Saya mau dapetin profit 20% setiap hari. 1% sehari, 5% sehari. Nggak usah bullshit. Ya, karena trading itu santai aja. Justru yang cepat-cepat itu malah rugi ya. Lalu target kedua baru kita dapetin apa? 60% kalau bisa. Karena ini udah stabil kan, tinggal improve aja. Nah, the power of compounding ini yang paling penting. Ini yang membuat kita bisa kaya. Compounding daripada saya punya cara. Compounding apa artinya? Modal ditambah profit ya, ditambah tradingan sendiri ya, tambah tradingan sama dengan kaya. Nah, ini baru bisa nih ya. Jadi bisa nih, ada cara-caranya. Ya, nanti saya tunjukin. Ya, langsung kita masuk contohnya ya. Contohnya yang pertama dulu deh. Yang pertama ini dulu. Ini baru mulai. Di samping itu saya punya akun-akun lain sebelum-sebelumnya beberapa tahun ini. Tapi ini saya sengaja tunjukin kepada teman-teman dan saya open. Ya, jadi modal $500, 4% dalam waktu 1 hari. Sekarang belum ada entry lagi.
karena belum ada setup. Ya, lihat video saya di yang tentang rahasia trading win rate-nya 95%. Nanti saya tunjukin. Ya, saya tunjukin caranya. Itu ada cara-cara saya kapan saya trading, kapan enggak. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, baru dapat $22 sih, 4%. Ya, baru mulai. Baru mulai. Ini kita lihat ya, baru mulai. Baru open kok. Baru open. Nah, ini baru open. Baru sekali entry. Jadi belum ada entry. Tunggu dulu momentumnya. Mau ngapain nih? Saya cari sell atau cari buy. Itu ada di video saya. Yang tentang win rate 95%. Nanti saya tunjukin. Atau saya kasih description-nya di dalam video ini. Kembali ke tadi. Jadi kalau kita compounding, saya punya lagi account compounding. Saya udah jalanin. Nah ini dia. Modal $900, hampir $1.000. Lalu setiap bulan saya nabung. Target saya tuh dapat 1,5 M sampai 20 M. Kalau saya punya profitnya kurang lebih sama-sama mirip 10%, 20%, 5%, 6% kurang lebih nanti ini di update. Ya, jadi bayangin coba. Modalnya cuma 100, berarti ini modalnya berapa nih? Modalnya nggak sampai 12.000 K, berarti ini cuma ya mungkin 200 juta lah. 200 setengah juta, 250 juta atau 200 juta, ini bisa mendapatkan 1,5 M. Berarti hampir 6 kali lipat ya dalam 2 tahun. Ya, ini kalau 10%, 20%. Tapi kalau contoh kalau 10% semua deh gitu misalnya, tetap masih untung. Ya kan, tetap masih untung asal jangan MC aja. Ya kan, dapatnya hampir 1 M. Ya kan, hampir 1 M. Ya lumayan. Lumayan lah. Nanti ini 1 M ini digulung lagi. Jadi kalau kita bikin lagi, gulung lagi. Tahun ketiga, 1,5 M, bahkan bisa lebih, bisa 2 M. Jadi saya bilang modalnya nggak usah gede-gede. Modalnya nggak usah gede-gede kok. Simple aja, modalnya simple. Ya modalnya cuma 12K ini. Ya makanya inilah teknik melakukan compounding modal tambah profit plus nabung ya, plus nabung, plus nabung, plus nabung. Nabung itu artinya top up. Kok top up sih Pak Jo? Ya makanya saya bilang, kita trading, cara tradingnya berbeda. Saya itu bukan trading, saya punya account lain lagi sih sebenarnya untuk hidup, ya kan. Tapi saya punya ternak account. Cuma masalahnya ternak account saya itu saya pecah-pecah dan saya bagi-bagi dan saya bikin account khusus lagi untuk compounding. Karena saya pikir kalau saya nggak nabung, saya nggak profit, digulung lagi dan modal saya digulung lagi, susah untuk berkembang ya. Karena pasti habis untuk kita WD profit, WD profit, WD profit gitu ya. Tapi kalau account khusus yang saya siapin ini memang saya nggak mau WD, saya gulungnya terus. Berarti tabungan lah. Ini nabung, kayak nabung di bank. Tapi bunganya bunga kita sendiri gitu ya. Coba ini pasti otomatis 95% Anda pasti kaya. Pasti. Asal ini dulu. Contoh nih, kita ngomong gampangnya deh ya. Contoh misalnya, kalau sebulan saya udah dapat 20% atau 10%, udah. Bulan itu saya stop. Atau 5%, 4%. Terserah kalau marketnya nggak bagus, ya saya nggak entry. Ya ini karena kalau market bagus saya entry. Atau saya entry di bawah, atau saya buy di bawah atau sell di atas gitu. Saya tungguin aja. Saya semi swing. Tungguin aja sekitar sebulan, pasti profit. Dapat 5%. 5% sebulan, 12 bulan berarti 60%. Ya, ngomong sejeleknya 50% deh. Capai target. Capai target. Nah, makanya nih, nanti dipantau aja ya. Ini MKLM-nya Bapak Ibu pantau aja nih. Ya. Saya ada akun lagi, akun 8.000, akun lagi yang 5 ribuan, ada lagi akun yang tadi BMW itu ya. Ini semua saya buktikan sendiri dengan cara saya trading sendiri, dan cara saya sendiri melakukan transaksi sendiri. Dan Bapak Ibu mungkin nggak bisa cepat. Saya bilang saya entry-nya itu nunggu momentum, dan nunggu sampai di bawah, saya buy, sampai atas saya sell. Jadi semi swing ya. Semoga video ini membantu untuk yang lebih mau fokus cara detailnya bisa ikut di grup XMS XTI ya. Jadi silakan siapa tahu bisa saling sharing. Saya Joteng, ucapkan terima kasih sampai jumpa di next video. Terima kasih.